Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya. Terima kasih kepada para audiens yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kalau boleh tahu, apa semua audiens di sini anak SMA atau sudah ada yang lulus mungkin? Bisa dijawab? Masih SMA, Kak. Oke. Apa SMA semua ya berarti? Oke. Baik, di sini aku mewakili kelompok aku sebagai moderator. Berterima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk pertemuan sosialisasi mengenai kesetaraan gender ini. Agar tidak terlalu lama, kita akan mulai materi apa sih itu kesetaraan gender. Dan buat teman-teman audiens, jika ada pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu, lalu nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab di akhir presentasi. Untuk pemateri silakan menerangkan materi yang sudah disiapkan. Untuk pemateri dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya. Ini memungkinkan partisipasi dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan nasional. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap kedua jenis kelamin. Dengan keadilan gender adalah konsep yang merujuk pada pemberian hak, peluang, dan perlakuan yang setara antara semua jenis kelamin. Ini berarti memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin, baik dalam ranah sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Keadilan gender melibatkan upaya untuk mengatasi dan menghapuskan ketidaksetaraan yang ada, serta mendorong partisipasi penuh dan setara dari semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Mila. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Untuk pemateri kedua, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh video kesetaraan gender. Bisa di-play untuk ini, share screen. Terus karena setiap hari bekerja dengan merkuri, nenek mengalami komplikasi gangguan paru-paru dan ginjal. Bapak selalu mengingatkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu, untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dan sekolah yang tinggi. Ibu juga ada di sungai membantu Bapak. Biasanya, ibu datang sambil membawa makan siang untuk Bapak. Setelah makan siang, ibu akan ikut menambang sampai menjelang maghrib. Nah, itu Bibi. Bibi tidak suka menambang. Katanya, ia takut sakit paru-paru seperti ini. Jadi, Bibi ke sisi sungai yang lain untuk mencari ikan untuk makan malam kami semua. Ikannya akan dijual di pasar besok pagi. Ini abangku. Bapak dan Ibu selalu bilang dia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya, abang pernah cerita bahwa ia ingin menjadi koki.
Tapi mungkin abang benar. Waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, bapak langsung diam dan tidak berkata apa-apa. Ibu, bibi, tak pernah ikut rapat desa, kecuali kalau kami datang untuk membawa penganan. Ibuku sangat luar biasa. Setiap hari ibu masak ke pasar, membersihkan rumah, membantu bapak, dan masih sempat mendampingi belajar setiap malam. Tapi sekeras apapun keluargaku bekerja, sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil tambang. Untuk makan dan membeli obat nenek. Sekolah yang benar ya nak. Mungkin kamu bisa jadi perempuan pertama desa ini yang menjadi dokter. Atau apapun cita-citamu kelak akan bapak dukung. Oke, untuk slide selanjutnya adalah tujuan kesetaraan gender. Yang pertama adalah menghapus kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi yang sering dialami perempuan. Yang kedua adalah memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah memiliki hak atas pendidikan yang sama. Terima kasih. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan merujuk pada upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin mereka. Tujuannya adalah menghapus diskriminasi dan stereotip gender, serta memberdayakan semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Next. Jadi kesimpulannya, kesetaraan gender merupakan elemen kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera. Mencapai kesetaraan gender tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, tapi juga membawa manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Penting bagi setiap individu dan masyarakat untuk terus berupaya mewujudkan kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih untuk para pemateri. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang sudah menerangkan materi apa itu kesetaraan gender. Mungkin ada pertanyaan dari audiens yang perlu ditanyakan. Bisa unjuk tangan dan on cam dan on juga. Saya Kak mau tanya. Iya, silakan Marta. Baik, izin bertanya ya Kak. Perkenalkan, nama saya Aura Fania dari SMA Gigi 2. Izin bertanya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kekerasan berbasis gender di masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh para pemateri. Silakan, dipersilakan. Langkah-langkah dapat mencapai edukasi tentang kesetaraan gender, penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku kekerasan, pendidikan tentang hubungan sehat, dukungan bagi korban kekerasan, dan perubahan budaya mempromosikan penghargaan terhadap semua individu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemateri. Apakah untuk Marta sudah menjawab pertanyaannya? Sudah sangat membantu Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk audiens yang lain. Saya perkenalkan, nama saya Syarifah Nur Aini dari
SMP 20 Gresik izin bertanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar di sekolah dalam mendukung kesetaraan gender? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan dijawab oleh pemateri selanjutnya. Untuk pemateri lain, Kita bisa mendukung kesetaraan gender dengan menolak stereotip gender, menghormati semua individu tanpa memandang jenis kelamin, mempromosikan kesetaraan akses terhadap pendidikan dan peluang, serta mendukung program-program kesetaraan gender di sekolah. Terima kasih. untuk Syarifah, apakah sudah menjawab atas pertanyaan tadi? Baik, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih sudah bertanya. Lalu, dan terakhir di kesempatan terakhir, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Marlia dari SMKN 1 Duduk Sampean. Apa dampak negatif dari ketidaksetaraan gender? Oke, pertanyaan yang bagus. Mungkin bisa dijawab oleh pemateri yang lain. Dampak negatif dari ketidaksetaraan gender termasuk ketidakadilan sosial, peluang ekonomi yang terbatas bagi perempuan, diskriminasi di tempat kerja dan di sekolah, serta meningkatnya kekerasan berbasis gender. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Apakah sudah membantu dan menjawab atas pertanyaan tadi, Maulia? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk malam ini kepada para audiens dan untuk para pemateri juga. Saya cukupkan sebagai moderator, saya cukupkan untuk sosialisasi hari ini. Selamat malam dan kita bisa akhiri dengan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.